Baiklah teman-teman, sekarang kita coba ride ya. Kita dengerin suara knalpotnya ketika reading. Apakah suaranya mantap? Kalian bisa dengarkan nanti ya. Yes, kita nyalakan mesinnya. Suaranya nggak terlalu sakit di telinga ini. Lumayan enak ya. Oke, let's go. Sambil dengerin suara knalpot, saya mau biasa kita bercerita ya tentang Jepang. Sekarang bulan September, musim panas bentar lagi selesai. Di Jepang musim panas itu benar-benar gila. Panasnya tuh nggak berhenti-berhenti ya, panas terus. Dan ketika musim panas akan berakhir, akan datang musim gugur. Nanti daun-daun mulai berkuning ya. Ada satu pohon yang terkenal itu namanya momiji. Itu biasanya bermekaran di antara bulan Oktober akhir sampai bulan November akhir kayaknya ya, sebelum rontok gitu. Nah, sekarang kita coba ke jalan besar. Wah, lumayan mantap ini suaranya. Kalau musim panas di Jepang itu ya, waktu bawa motor Ninja itu paha tuh panas double gitu ya panasnya tuh. Jadi kalau macet-macetan kayaknya aduh pusing ya, udah kepalanya pusing, kepanasan, kaki juga kepanasan ini. Jadi maaf kemarin ya, selain karena ada kesibukan, ada juga ya karena faktor musim juga ya. Kalau lagi musim panas males juga nih keluar pakai motor gitu. Nah sekarang kan sudah mulai sejuk lagi, jadi kita menikmati ya reading di Jepang ini. Nah seperti hari biasa ya, hari ini hari Sabtu, harinya weekend. Di Jepang itu kalau daerah seperti tempat tinggal ini ya nggak terlalu macet ya, karena daerah saya sedikit ke pedesaan gitu ya. Kalau di Tokyo wah pasti penuh ya, kayaknya sulit buat motoran ya. Kalau di Jepang itu emang biasanya orang-orang yang motoran itu perginya ke daerahnya gunung atau ke pedesaan gitu, karena ya kan ngejar jalanan yang kosong. Kalau macet-macetan nggak enak kalau pakai motor sport tuh. Kalau menurut saya ya, enaknya kalau jalan kosong gitu, biar ya agak bisa lari-larian gitu kan ya. Kalau macet-macetan itu enaknya pakai matic. Nggak usah oper gigi, jadi nggak capek gitu. Nah, kembali lagi ke knalpot. Si knalpot di Jepang, saya sudah bilang kan, di Jepang itu ada knalpot yang harus yang ada dua tipe gitu ya, yang racing sama yang terus pemerintah, seleksi pemerintah gitu. Jadi ada yang namanya tuh JMCA. Kalau yang pakaian JMCA itu emang nggak terlalu berisik, jadi udah ada batas limit suaranya gitu ya, nggak boleh over dari berapa dB gitu, nggak boleh over dari itu gitu. Kalau over dari itu biasanya ya bisa juga ditilang kayaknya di Jepang itu. Dan dengar-dengar kata teman orang Jepang ya, kalau misalkan pakai yang knalpot brong itu, kalau ada mau servis ke tempat bengkel resmi itu biasanya ditolak
kalau motor-motor yang brong gitu ya. Kan di Jepang juga kan banyak ya yang motor-motor anak-anak ini, anak-anak muda gitu ya, yang di modif-modif yang bagus-bagus ya, modifnya tuh yang suaranya tuh wah melengking gitu kan ya. Nah itu biasanya mereka itu juga perbaiki sendiri ya, jarang juga yang dibawa ke bengkel resmi, karena biasanya ditolak nah motor-motor kayak gitu. Karena ya Jepang kan biasanya menjaga image ya toko-tokonya. Biasanya kalau misalkan kalau udah nerima yang sekali yang nakal istilahnya ya, nanti yang teman-temannya dibawa gitu, nah bengkel ini boleh gitu misalkan ya. Wah lumayan mantap. Dan biasanya kalau udah kayak gitu ya kan, si bengkelnya nanti didatangin polisi ya, dan bisa juga nanti dicabut usahanya Jepang. Karena di Jepang itu emang benar-benar disiplin, mau usaha apa gitu ya. Bukan hanya dari misalkan meskipun sering bayar pajak, tapi kalau nakal juga tetap aja biasanya malahan ditutup nanti. Dan kalau apesnya itu kalau udah masuk berita, kalau di Jepang itu udah masuk berita itu paling cepat ya terkenalnya. Karena orang Jepang masih banyak yang suka nonton berita dan baca koran gitu. Apalagi sekarang kan ditambah ada Instagram atau Twitter ya, jadi image tokonya nanti hancur gitu. Kalau udah hancur kan gulung tikar ya, nambah pengangguran juga nanti. Nah seperti itu ya, kalau di Jepang itu emang nggak boleh nakal-nakal gitu. Yos, kita sekarang putar-putar ya, kita kemana aja lah, kita dengar suara knalpot ini ya. Seperti biasa ya, di Jepang itu pemotor emang nggak terlalu banyak ya, banyaknya mobil. Karena mobil itu ya emang apa ya, kendaraan yang paling didambakan, paling enak lah, karena ber-AC gitu ya, bisa pakai baju apa aja gitu. Nah di Jepang itu emang mobil banyak gitu ya, dan harganya nggak mahal-mahal, biasanya yang bekas-bekas juga, karena emang pemakainya hampir semua orang Jepang itu memilih mobil gitu sebagai kendaraan utama sehari-hari. Yang pakai motor itu ya sedikit ya, nggak banyak-banyak amat. Bisa dikatakan emang pakai motor itu hobi doang, bukan buat sehari-hari gitu. Kalau yang buat sehari-hari biasanya motornya nggak besar-besar, biasanya yang kecil-kecil, yang 50 cc gitu ya. Di Jepang itu emang ada motor itu juga ada kelasnya gitu ya. Kelas paling bawah itu yang 50 cc itu ya. Terus kelas paling atas ya 1000 cc ke atas biasanya. Dan SIM-nya itu juga kebagi 3 kalau di Jepang itu. Jadi ada yang Kogata, Chugata, sama Ogata gitu. Kogata itu kalau bahasa Indonesianya yang kecil, kalau Chugata yang sedang, dan Ogata yang besar gitu. Dan di setiap tesnya itu beda-beda. Pasti makin besar cc-nya makin susah tes ambil SIM-nya, dan bayarnya juga lumayan mahal gitu. Dan semacet-macetnya di Jepang itu ya bisa sabar. Nggak terlalu, ini biasanya kalau ada macet-macet kayak gini ya lampu merah doang sih. Lumayan lama lampu merah di Jepang, nggak cepat hijaunya gitu. Wah kalau di terowongan gini dengar suara jetek enak banget ini.
Mantap. Paling enak itu di terowongan gitu, kayak apa ya, suara milik sendiri. Kita belok kiri dikit, kita suaranya ya. Tapi nggak boleh kenceng-kenceng amat sih Jepang tuh. Kalau jalanan kayak gini di atas 80 juga udah was-was ya, karena ya nggak boleh. Itu jalan Jepang emang juga disiplin banget ya, jalan Jepang itu nggak boleh di atas ya 100 gitu ya, jalanan kayak gitu nggak boleh seenaknya gitu. Ada juga polisi yang nanti ditilang gitu karena over dari kecepatan. Nah biasanya jalanan kayak gini paling kencang juga 60 gitu ya, 70 lah. Kalau yang lebih kecil lagi jalannya biasanya ada markanya, udah langsung ada tulisannya 40 kilo, 30 kilo gitu. Di atas itu nggak boleh, biasanya nanti kena tilang gitu. Wah mantap suaranya. Coba kita belok kiri. Hari ini cuacanya enak, nggak terlalu panas, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pusing nih di kepala. Ini suasana pedesaan ya, di depan kalian ini. Jalan pedesaan itu kayak gini. Nah harus hati-hati nih jalan kayak gini tuh. Nah di Jepang tuh bagusnya banyak kaca-kaca kayak gini nih. Jadi kita bisa lihat ya kiri kanan ya, kalau ada mobil yang kenceng lewat gitu ya, aman. Dan bagusnya lagi nggak hilang gitu. Nggak ada yang jual lagi di loak. Nah, motoran tuh ya kayak gini lah kalau di Jepang tuh ya, jalanannya jalan perumahan biasa ini tuh. No, kayak jalan kayak gini ya paling kencang ya 30 gitu, disuruhnya tuh pelan-pelan. Nggak apa-apa sih over dikit 40 gitu ya, di atas 10 kilo nggak apa-apa. Kalau sampai 80 kayak gitu kan overnya 2 kali lipat ya, itu nggak boleh, karena ya bisa nanti tabrakan lah. Dan di Jepang itu kasus kecelakaan itu paling sedikit ya, di nominasinya Jepang itu nomor 1 kecelakaan paling sedikit, karena ya orang-orangnya bagus gitu, patuh sama peraturan kebanyakan ya. Ada juga sih beberapa yang nakal juga lah, banyak ya, namanya juga orang ya, nggak semuanya orang baik kan. Dan biasanya orang itu berubah sikap ketika naik kendaraan. Lihat aja ya yang orang baik biasanya ya, sehari-hari nyapa, senyum-senyum. Tapi ketika naik mobil atau naik motor, ketika disalip atau apa ya, biasanya berubah orangnya, jadi gampang pemarah. Di jalannya jadi klakson-klaksonan terus gitu. Biasanya, nah itu seperti itu ya biasanya. Wah mantap jalanannya. Ya juga ini kalau jalan-jalan Jepang juga nggak hafal jalan ini ya, kemana aja. Nanti kalau pas waktu pulang tinggal hidupin navigation gitu, pulang ke rumah. Wah mantap.
lumayan ya, jadi knalpotnya tuh nggak terlalu berisik banget ya. Jadi emang yang udah ditentuin sama pemerintah harus segini gitu kayaknya. Kalau di atas ini berisik kayaknya ya bisa ditilang atau ya mengganggu juga ya. Karena orang Jepang itu biasanya paling nggak suka yang berisik-berisik gitu. Ya semua orang juga nggak suka sih yang berisik-berisik. Ada juga sih yang suka. Tapi kebanyakan kan kalau orang tua yang kayak gitu kan pengen yang tenang ya, nggak dengar suara-suara berisik gitu. Dan di Jepang itu emang pengendaranya jarang ada yang salip-salipan ya. Meskipun macet juga mereka biasanya bertahan gitu ya, nggak pakai emosi. Karena ya apapun juga kalau pakai emosi itu hasilnya nantinya nggak bagus ya. Jadi kita mah, kalau saya ya, safe riding itu penting. Karena kalau udah jatuh atau misalkan tabrakan, wah yang sakitnya tuh bukan badan doang, hati juga sakit dan dompetnya juga sakit. Karena harus keganti yang ditabrak atau mengganti motor kita yang apa, partnya yang rusak gitu ya. Kan nggak enak, jadi merembetnya banyak. Mendingan safe riding lah, itu penting. Kecuali kita pembalap gitu. Kalau kita pembalap mah ayo hajar-hajaran gitu. Tapi karena kesayangan kan motor ya, kesayangan kita si kuda besi, jadi lebih baik jaga gitu ya, biar awet gitu umurnya. Ada yang nanya ke saya, kenapa bang nggak beli yang cc di atas yang besar aja gitu ya di Jepang. Wah saya juga pengen gitu ya, pakai ZX10R gitu ya, yang besar-besar pengen. Tapi karena Jepang ini ada beberapa perpajakan yang berbeda, jadi saya males ya beli yang besar. Malesnya tuh kenapa? Kan yang cc di atas 250 cc ke atas itu biasanya harus ada pemeriksaan 2 tahun sekali motornya tuh ya, kesehatannya gitu. Nah itu biayanya lumayan, sekitar 10 juta ke bawah lah. Belum waktu pemeriksaan kalau ada kerusakan atau apa gitu ya, jadi sifatnya itu harus diganti semua. Jadi harus lurus sama si apa, penyeleksiannya itu harus lulus semua gitu ya. Ibaratkan si motornya harus dibalikin standar gitu ya. Nah dan itu lumayan, 2 tahun sekali harus ada simpan uang 10 juta kan, bete juga gitu kan. Jadi saya sengaja ini belinya yang 250 cc pas gitu. Dan ya Jepang juga emang si jalanannya juga nggak boleh kebut-kebutan kayak gitu ya. Jadi pakai cc besar juga nggak enak gitu, nggak boleh ngebut gitu ya. Kecuali jalan tol lah, jalan tol masih mending ya, bisa pakai 100 sampai 120 ada ya, yang jalanan 120 kilo gitu ya kecepatannya. Tapi itu juga jarang, paling kenceng 100 biasanya di jalan tol juga. Dan kalau 100 kilo ya pakai 250 cc kayak gini juga ya kekejar ya, nggak. Wah salah jalur saya. Gak apa-apa ya, muter-muteran. Kita muter lagi ke sini. Salah jalur, bukan ke sini. Jadi saya maunya, kirain saya ini ada jalur ke sini, ternyata nggak ada.
wah enak beneran, lumayan nggak terlalu berisik. Ya lalu lintasnya tuh kayak gini ya, di daerah saya tuh nggak terlalu macet, jadi kalau mau buang stres motor-motoran juga nggak enak gitu ya. Kalau agak macet-macetan dikit ya agak kesel juga ya biasa ya. Kalau jalanan kosong kayak gini kan enak gitu ya. Terima kasih sama teman-teman yang masih setia ya dengan channel saya. Nah sekarang kita aktif lagi, kita bikin video yang banyak, dan semoga saya juga selalu sehat ya, nggak ada masalah dengan kesehatan di Jepang, kerjaan juga lancar, dan kalian juga semoga banyak rezeki ya. Yang pengen ke Jepang juga semoga dilancarkan, dan ya kita senang-senang lagi ya di video-video berikutnya. Jadi sekarang saya mau ke atas dikit, setelah ke atas dikit saya mau cari tempat istirahat, dan saya mungkin akan akhiri di video ini ya. Jadi kayak gini ya impresinya knalpot racing, knalpot racing saya ya, yang saya beli kemarin ini. Saya sengaja beli yang warna hitam ya, karena biar kelihatan keren ya. Warna hitam itu cocok masukin ke warna-warna apa aja juga gitu ya. Tadinya saya mau yang warna pelangi, cuman agak kurang pas rasanya karena terlalu cerah ya. Udah mah hijaunya cerah, dicerahin lagi terlalu cerah, jadi saya sengaja beli yang hitam dop ini. Dan ternyata buat saya warnanya masuk gitu. Wah mantap jalanannya. Wah jalan kosong tuh pakai motor kayak gini tuh paling enak kayaknya. Tapi kalau malam-malam Jepang ini gelap gulita ya, harus hati-hati juga ya. Karena jalanan kayak gini jarang ada yang jalan kaki, jadi sengaja biasanya digelapin sama pemerintahnya. Kalau banyak yang jalan kaki sih pasti nggak akan digelapin, karena ya menjaga keamanan juga kan. Wah mantap. Wah asik. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bagi yang baru datang ke sini silahkan subscribe. Setelah subscribe kita berteman ya, karena subscriber buat saya itu bukan hanya penonton, kalian adalah pesemangat saya gitu ya, agar bisa melanjutkan membuat video-video yang bagus ya. Semoga terhibur dan sampai jumpa. Bye bye.